mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami perkenalkan dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti yang Pancasila yang diperingati setiap orang tua mengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Tidak sekedar mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa, harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sri Hartini menjelaskan untuk mengimplementasikan Pancasila perlu kesadaran di setiap Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki unsur utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Secara yuridis, formal berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi sebagai hukum dasar. Memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara, status fundamental, sifatnya tetap kuat dan tidak berubah. Status fundamental adalah norma yang merupakan dasar sebagai dua pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Makna Pancasila sebagai dasar negara sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka serta berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, berwibawa, sehingga tujuan nasional tercapai. Sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan pertunjukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, agar negara Indonesia jadi memiliki ketuaan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang kita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup seluruh warga negara Indonesia. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Tuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung kerumusan keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kehidupan manusia sederajat dan sama. 3. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penulisan kata. Terima kasih Abel. Atas kami pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Saudara perihal ateisme dengan sila ke-1 Pancasila. Ateisme.
Ada lagi selain selain dua kelompok tersebut, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Saya dari kelompok 5. Bagaimana pendapat saudara tentang menunjukkan rasa cinta pada ideologi Pancasila? Bisa diulang kembali. Dari ketiga kelompok tersebut ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Riki dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila? Bisa diulang kembali. Apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ditunggu jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertama, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa pendapat secara prihatinnya dengan sila ke-1 Pancasila? Ateisme tidak diakui di Indonesia karena menurut undang-undang agama yang diakui hanya 6, yaitu Islam, Buddha, Protestan, Katolik, Hindu, dan Komunis. Apa jawabannya puas? Udah. Harus. Ini yang kita harapkan. Di kelompok selanjutnya, kelompok 3, apa pengertian dasar negara? Sebagai sumber landasan atau sumber dalam pembentuk suatu negara atau sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai pedoman identitas bangsa suatu negara. Apakah kelompok 3 puas? Wah, udah puas katanya. Pada ideologi Pancasila. Pertama, mempelajari sejarah Pancasila. 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apakah kelompok 5 puas? Kurang puas. Kurang puas. Lanjut. Jawabannya semakin betul. Dari kelompok 2, apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila? Apabila tidak dimiliki Pancasila, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik akan terus menerus terjadi. Persatuan dan kesatuan Indonesia terancam hancur. Apakah kelompok 2 puas? Nanti 3 kelompok ya. Oke, pertanyaan dari kelompok sebelumnya diawali dari kelompok 6. Apa pendapat saudara pihak ateisme dengan sila ke-1 Pancasila? Karena ateisme tidak mempercayai kepada Tuhan, sedangkan negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sehingga ateisme tersebut sangat bertentangan dengan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apa Nah, enak kalau tak pakai kelompok ya. Baik, kelompok selanjutnya, kelompok 3. Apa pengertian dasar negara? Dasar negara merupakan pandangan hidup atas suatu ini yang tidak dapat dibuktikan dengan salahnya. Pada hakikatnya, dasar negara adalah falsafah nasional, filsafat politik yang merupakan sumber segala sumber hukum atau ketertiban hukum di negara tersebut. Apa kelompok 3 puas?
Oke, kurang kuat. Cari lagi. Belum. Baik, lanjut dari kelompok 5. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila? Dengan mempelajari dan mengamalkan ideologi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya, memahami sejarah Pancasila, mempelajari ideologi Pancasila, dan mengamalkan nilai Pancasila. Apa kelompok 5 puas? Ya, kelompok 5. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila? Rasa cinta ideologi Pancasila. Apa jawabannya? Dengan mempelajari dan mengamalkan ideologi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya, memahami sejarah Pancasila, mempelajari ideologi Pancasila, dan mengamalkan nilai Pancasila. Iya. Jadi, nah, puas. Tapi tidak dapat dijadikan benar salahnya. Pada pikirnya atas negara adalah falsafah nasional, filsafat politik yang merupakan sumber dari segala sumber hukum atau ketertiban hukum di negara tersebut, dan juga dasar negara tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi tentang negara. Oh, gimana tanggapan? Setuju? 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 Jawabannya sebenarnya sama. Kalau setuju, Apakah sudah puas? apakah sudah puas? Pas. Buku dengan buku. Ya. Oke, sudah puas. Kasih aplaus.